Stimulasi tumbuh kembang pada anak usia 5-7 tahun. Video ini disusun oleh Septi Haryani, Desa Smita, Intan Oktaviani, Sumiati, dan Weneningsih. Stimulasi tumbuh kembang adalah berbagai cara untuk merangsang kemampuan dasar anak sejak usia dini agar tumbuh kembangnya optimal. Stimulasi ini mencakup semua aspek perkembangan, seperti intelektual, emosional, dan sosial, serta fisik. Tujuan stimulasi tumbuh kembang anak yaitu untuk meningkatkan koneksi saraf di otak, sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan menyeluruh. Melalui aktivitas stimulasi, ibu dapat membuka jalan untuk meningkatkan koneksi saraf agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan menyeluruh. Stimulasi sendiri merupakan kunci yang dapat membantu membuka potensi otak anak untuk membentuk jutaan saraf setiap detik di masa pertumbuhannya. Stimulasi tumbuh kembang pada anak usia 5-7 tahun fokus pada pengembangan kemampuan kognitif, bahasa, motorik halus dan motorik kasar, serta sosial emosional. Mengapa stimulasi anak usia 5-7 tahun menjadi penting? Stimulasi pada anak usia 5-7 tahun menjadi sangat penting karena pada masa ini otak anak sedang mengalami perkembangan pesat, dan stimulasi yang tepat dapat membantu memaksimalkan potensi anak di berbagai aspek perkembangan. Manfaat penting stimulasi pada tumbuh kembang anak. Pertama, peningkatan pertumbuhan kognitif. Kedua, terdapat manfaat jangka panjang, yaitu seperti peningkatan kognitif dan prestasi akademik. Ketiga, kesejahteraan sosial dan emosional seperti anak yang mengalami stimulasi sejak dini memiliki tingkat depresi, perilaku kasar, dan masalah sosial yang lebih rendah. Keempat, keterlibatan orang tua dan lingkungan rumah. Peran stimulasi fisik, aktivitas terkait koordinasi dan kekuatan di usia 0-8 tahun penting untuk kesehatan fisik. Kelima, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Paparan akan permainan imajinasi dan seni serta musik dapat meningkatkan kreativitas anak. Keenam, meningkatkan keterampilan motorik. Aktivitas yang mendorong anak untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar. Stimulasi kognitif, bermain puzzle, tebak-tebakan, dan permainan logika untuk melatih kemampuan berpikir dan problem solving. Membaca buku cerita, majalah, dan koran untuk memperluas kosakata dan kemampuan berbahasa. Menggambar, melukis, dan mewarnai untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan motorik halus. Bermain permainan yang melibatkan strategi, seperti congklak atau kelereng, untuk melatih kemampuan perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengajak anak untuk berdiskusi dan bertanya, serta memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Stimulasi bahasa, membaca buku bersama dan mengajak anak untuk bercerita tentang buku yang dibaca. Menggunakan bahasa yang tepat dan jelas saat berbicara dengan anak.
Mengajak anak untuk bercerita tentang pengalaman sehari-hari, seperti kegiatan di sekolah atau liburan, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bahasa baru melalui lagu-lagu atau film anak-anak, mendorong anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya agar mereka memiliki kesempatan untuk berlatih berkomunikasi. Stimulasi motorik kasar. Melatih koordinasi gerak dan kekuatan otot dengan bermain olahraga, seperti sepak bola, basket, atau bersepeda. Melatih keterampilan motorik dan daya tahan tubuh dengan bermain permainan yang melibatkan gerakan, seperti lompat tali atau panjat rintangan. Melatih kemampuan motorik kasar dan keseimbangan dengan berlari, lompat, dan naik tangga. Stimulasi motorik halus, menggambar, melukis, dan mewarna untuk keterampilan seni di motorik halus, menulis dan memotong dengan gunting untuk melatih koordinasi tangan dan mata, membentuk atau membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan sederhana, seperti tanah liat atau kertas, untuk melatih kreativitas, memainkan alat musik seperti piano atau gitar, untuk melatih koordinasi tangan. Stimulasi sosial dan emosional. Mengajak anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang lain untuk melatih kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, seperti bermain bersama atau melakukan kegiatan sosial untuk melatih kemampuan kerjasama dan kepemimpinan. Mempersiapkan anak untuk belajar mandiri, seperti melakukan tugas sekolah atau tugas rumah tangga, untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab, memberikan dukungan dan kasih sayang kepada anak untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri, mengajak anak untuk berbagi cerita tentang perasaan dan pengalaman mereka, untuk melatih kemampuan mengungkapkan diri dan empati. Hal penting tambahan. Pertama, memenuhi kebutuhan gizi. Pastikan anak mendapatkan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup. Kedua, berikan dukungan emosional. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Ketiga, berikan lingkungan yang kondusif. Pastikan anak memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang. Tips tambahan. Pertama, berikan rangsangan yang beragam. Jangan hanya fokus pada satu jenis aktivitas, tetapi berikan berbagai macam rangsangan untuk melatih berbagai aspek perkembangan anak. Kedua, buat suasana bermain yang menyenangkan. Anak akan lebih mudah belajar dan berkembang jika mereka merasa senang dan nyaman. Ketiga, berikan contoh yang baik. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berbagai aspek, seperti cara berbicara, bersikap, dan bertindak. Terima kasih. Salam sehat.